Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, dan Bapa yang kami kenal di dalam Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan karunia-Mu, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam renungan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, menuntun setiap pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, setiap kami adalah orang-orang yang lemah, yang tentu memerlukan kekuatan dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami pada pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul Keluarga yang Diberkati. Diambil dari Kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap keluarga tentu merindukan sebuah kebahagiaan dan merindukan setiap keluarganya diberkati oleh Tuhan. Baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya. Kerinduan itu tentu akan diupayakan sedemikian rupa oleh setiap keluarga, agar apa yang menjadi kerinduannya ini dapat terwujud. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak merindukan sebuah kebahagiaan di dalam keluarganya. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan agar kebahagiaan dan berkat Tuhan itu ada di dalam keluarga kita masing-masing? Mazmur pada pagi hari ini kita melihat bagaimana di dalam ayat 1 dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini berarti kita hormat, takluk akan setiap kekuasaannya. Kita hidup di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini adalah sebuah kunci yang diberikan pemazmur kepada saudara dan saya. Bagaimana
kita mewujudkan kerinduan kita agar keluarga kita berbahagia dan diberkati Tuhan. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di sini artinya bahwa Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Tuhan akan memberikan hasil pekerjaan kita, usaha kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang sudah kita upayakan. Ketika saudara bekerja, setiap pekerjaan saudara akan diberkati, sehingga menghasilkan dari jerih payah saudara untuk kita nikmati bersama keluarga. Ketika saudara sedang melakukan usaha saudara akan diberkati ketika kita takut akan Tuhan. Jadi setiap pekerjaan kita menghasilkan sebuah hasil yang dapat kita nikmati bersama keluarga karena Tuhan campur tangan dan memberkati kita ketika kita takut akan Tuhan. Dikatakan di situ jelas, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini sungguh luar biasa, saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, dikatakan juga istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Sebagai seorang istri, di sini diibaratkan sebagai pohon anggur yang subur. Bukan berarti istri kita akan menjadi yang subur dan gemuk, bukan. Tetapi anggur di sini melambangkan sebuah kesuburan, kemakmuran. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, istri kita pun juga akan menerima dampak daripada kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang takut akan Tuhan, maka istri akan menjadi istri yang juga tentu takut akan Tuhan dan dia tunduk kepada suami yang takut akan Tuhan. Sehingga rumah tangganya akan berbahagia karena suasananya tentu sangat nyaman, di dalamnya ada sebuah sukacita, ada sebuah hal yang sungguh nyaman dan ceria di dalam keluarga. Dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya di sini ada komunikasi yang harmonis, ada komunikasi berjalan di antara anggota keluarga. Ya, anak-anak bukan lagi menjadi beban yang berat bagi kepala keluarga karena dia juga anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menghormati orang tua. Ya. Nah, saudara-saudara, bahwa ketika kita merindukan kebahagiaan dan takut akan Tuhan, maka kuncinya ada di ayat 1 dan ayat yang keempat. Ya. Tadi di ayat 1 sudah kita bahas, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau sudah kepala keluarganya takut akan Tuhan, tentu dia akan mengasihi istrinya, akan mengasihi anak-anaknya, dan akan bekerja keras untuk menghasilkan berkat-berkat Tuhan untuk menghidupi keluarganya.
sebagai rasa tanggung jawab karena dia adalah seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika suami takut akan Tuhan, maka dia akan mengasihi istrinya. Dia akan mengasihi anak-anaknya, dia tidak akan menyakiti hati anak-anaknya. Dan dampak daripada kepala keluarga yang takut akan Tuhan, maka istrinya pun juga akan takut akan Tuhan. Dan dia akan tunduk kepada suaminya yang takut akan Tuhan. Juga anak-anak juga akan takut akan Tuhan. Dia akan menghormati orang tuanya karena dia adalah anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Jadi kunci kebahagiaan dan berkat Tuhan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga adalah takut akan Tuhan. Banyak orang yang sudah bekerja keras, tetapi dia tidak menghasilkan buah atau tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh keluarganya karena dia melupakan satu hal tadi, yaitu takut akan Tuhan. Ketika kita dan saudara merindukan keluarga saudara untuk berbahagia dan diberkati Tuhan, maka mari kita takut akan Tuhan. Kita menjalankan kehidupan kita, menjalankan keluarga kita dengan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka apa yang kita rindukan akan terwujud. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu. Akan memberikan berkat itu dengan berkelimpahan. Percayalah bahwa pemazmur ini memberitahukan kepada kita sebuah kunci rahasia untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.